juga bisa paham. Firstness, secondness, thirdness. Firstness itu tanda yang sifatnya masih potensial. Oke. Potensial itu misalnya kacamata ini. Ini tadi kan saya ngomong simbol intelektualitas. Itu kan belum resmi, cuma dari saya. Kamu mungkin memaknainya ini bukan simbol intelektualitas, Pak. Simbol sudah tua kacamata plus. Mungkin ini bukan simbol sudah tua, simbol penyakit ini, Pak. Sudah nggak sehat lagi. Macam-macam. Bagiku intelek, bagimu simbol penyakit, bagi yang lain simbol. Ini kan potensi namanya. Jadi kacamata ini simbol, bisa simbol A, bisa simbol V, bisa simbol C, itu namanya firstness. Masih di level pertama. Nanti kalau beneran dia lahir jadi simbol, untuk ngaji kita, kacamata kita ini adalah simbol intelektualitas. Sekarang resmilah dia jadi simbol intelektualitas. Itu sudah secondness, sudah faktual sekarang. Tadi cuma fakta. Nah, nanti ada thirdness, level ketiga. Kalau level ketiga nggak cuma fakta, dia sudah disepakati oleh semua orang. Mungkin sudah jadi undang-undang, ada aturannya. Itu namanya thirdness. Jadi kayak tunas kelapa. Dulu mungkin pramuka itu masih belum punya simbol tunas kelapa, masih orang macam-macam. Ini tunas kelapa, bisa tunas apa lagi yang dipakai, itu masih firstness. Tunas kelapa ini bisa ya, bisa enggak, dia jadi simbol pramuka. Tapi kemudian ya, tunas kelapa yang jadi simbol pramuka. Nah, ini namanya dia sudah jadi secondness. Jadi fakta, sudah faktual bahwa tunas kelapa itu simbolnya pramuka. Kemudian ternyata ada undang-undangnya, dibikin ADART-nya, aturannya, rule-nya dalam pramuka bahwa simbol resmi pramuka adalah tunas kelapa. Ini sudah jadi thirdness. Tidak sekedar disepakati secara faktual, ada aturan formalnya. Untuk memudahkan, kalau pakai bahasa ringkas, firstness itu masih potensial, secondness itu sudah faktual, kalau thirdness itu formal. Nah, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang belum paham rekamannya diulang. Terus ini nanti nggak usah bingung dengan gambar rumit ini. 1, 2, 3 itu berarti thirdness, secondness, dan thirdness. Representamen yang tadi tanda itu level firstness-nya namanya qualisign. Level secondness-nya namanya sinsign. Nanti kita jelaskan satu-satu. Level thirdness-nya namanya legisign. Legi bukan bahasa Jawa ya. Legi kliwon pon paing. Bedo. Ya. Ya kayak legisign. Level objeknya, firstness-nya namanya icon, secondness-nya namanya index, thirdness-nya namanya simbol. Kalau makna, interpretan itu kan maknanya. Firstness-nya namanya rema. Rema ya, nggak ada iramanya. Secondness-nya namanya decisign. Thirdness-nya namanya akmen. Oke, ya. Saya teruskan karena penjelasannya masih langsung contoh. Qualisign, sinsign, legisign, icon, index, simbol, rema, decisign, akmen. Kita masih punya 1, 2, 3, 9. Qualisign itu contohnya aja. Ini kan tanda yang levelnya firstness. Jadi tanda biasanya yang contohnya berdasarkan pada sifat. Misalnya warna hitam untuk berkabung. Ini kan potensial. Kadang-kadang hitam juga warnanya maksudnya bukan berkabung. Kalau MotoGP ada bendera hitam itu berarti gawat. Warna merah itu kan berhenti kalau lampu lalu lintas. Tapi kalau
bendera Indonesia artinya berani. Ini kan potensi namanya. Kualisain. Wah, biasanya dasarnya tanda itu sifatnya. Tanda yang didasarkan pada sifat-sifat, bukan pada barangnya. Merah itu kan sifat. Tandanya kan bukan lampunya, tapi merahnya. Jadi sama-sama lampu, kalau di kamarmu dia bukan tanda lalu lintas, tapi dia tandanya adalah warna merahnya. Kayak hitam, itu kan warna hitamnya. Kalau kamu berkabung, pakai sarung hitam ya boleh, pakai celana hitam ya boleh. Mungkin kamu pakai jubah hitam untuk bergabung ya boleh. Yang penting kan warnanya yang menunjukkan bergabung. Putih menunjukkan suci. Ya, kamu putihnya sarung, apa putihnya celana, apa putihnya jubah, kan sama aja putih. Jadi itu namanya kualisain. Tanda yang dasarnya pada sifatnya benda. Nah, ini sebenarnya simple, bisa kamu pahami kalau dibaca lagi. Itu firstness, level pertama ya. Tanda yang firstness. Tanda yang secondness namanya sinsign. Saya bilang tadi, secondness ini ngomong fakta, bukan lagi potensi. Kenyataannya jelas. Contohnya apa? Di situ ada contoh besi yang berkarat. Itu menunjukkan besinya tidak anti air, tidak anti cuaca. Ini kan fakta sudah, nggak bisa dibantah. Jadi karat itu tanda dari betapa besi itu tidak tahan air. Kamu sariawan itu tanda dari kamu palas dalam. Ini kan fakta sudah. Saya sariawan Pak, tapi tidak panas dalam. Nggak mungkin sariawan itu tandanya panas dalam. Itu fakta namanya. Sariawanmu adalah simbol dari panas dalam. Hidungmu meler itu simbol dari kamu kena flu. Oke. Nangis itu simbol dari kamu sakit hati. Itu fakta namanya. Jadi simbol yang sifatnya faktual. Kejadian yang terjadi menyimbolkan sesuatu. Ketawa menunjukkan bahwa kamu sedang senang. Nah, itu sinsign namanya, secondness. Tanda yang sifatnya fakta. Ada legisign. Kalau ini tadi kan bukan cuma fakta tapi aturan, kesepakatan bersama. Ini tidak faktual, pakai akal tidak bisa. Kamu lihat aturannya. Di situ contohnya zebra cross. Zebra cross itu alat untuk kita nyebrang. Itu kalau kamu nggak lihat aturannya bingung. Ini ada apa sih kok diwarnai putih hitam. Lihat aturannya. Iya kan? Itu kan kayak bedanya apa zebra cowok sama zebra cewek. Kalau zebra cowok itu dasarnya hitam, belang-belangnya putih. Kalau zebra cewek dasarnya putih, belang-belangnya hitam. Itu pertanyaannya anak SD dulu kan begitu. Zebra. Nah, kamu ngerti ini alat nyebrang, itu kan harus lihat aturan. Atau trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk kaki lima. Meskipun dipakai jualan kaki lima bisa, tapi untuk ngerti trotoar itu untuk apa? Lihat aturannya. Wong itu tanda basisnya aturan. Oke. Atau dan seterusnya. Sepatu hitam, simbolnya anak SD misalnya. Nah, itu kan juga lihat di aturan. Kenapa sih anak SD itu pakai sepatu hitam? Aturannya begitu. Itu namanya legisign. Salaman. Untuk mengakrabkan diri. Itu kan tanda, simbol. Ketemu salaman. Habis sholat salaman. Saya kalau Jumatan itu dengan orang yang sama bisa salaman 3 kali. Baru datang duduk salaman. Nanti orangnya sholat tahiyat apa, habis sholat salaman lagi. Terus sholat Jumat, habis sholat Jumat salaman lagi. Jadi yang ketiga nih gitu. Oke. Jadi seneng salah. Oke, terus kursi itu untuk duduk, meja itu untuk naruh. Nah, itu kan juga aturan, kesepakatan. Meja juga bisa kan buat duduk, tapi aturannya meja buat naruh barang. Itu namanya setness legisign. Nah, itu yang tanda. Sekarang yang objek. Objeknya tanda. Objek itu kan berarti barangnya, kacamatanya.
Yang pertama namanya ikon. Ikon itu tanda dasarnya mirip. Foto, lukisan, itu namanya ikon. Dasarnya mirip. Itu kayak contohnya itu di kamar mandi WC. Cuma dipisah ya, kalau dicampur gitu berarti jadi satu namanya. Biasanya yang cowok sendiri, cewek sendiri. Itu kan tandanya untuk toilet. Kayak gini namanya ikon. Ini dasarnya cuma mirip aja. Kan yang pakai rok itu berarti cewek, yang enggak pakai apa-apa itu cowok. Loh, itu kan enggak pakai apa-apa. Iya. Jadi ini namanya ikon. Loh iya kan, loh saya ngerti nggak pakai apa-apa, itu anakku dhewe sing ngono. Itu yang cewek pakai rok, ini nggak pakai apa-apa berarti cowok. Jadi tanda dasarnya kemiripan itu namanya ikon. Foto, lukisan dan seterusnya. Ada indeks. Kalau tadi kemiripan, kalau ini kedekatan. Bahasanya kedekatan eksistensial. Kamu lihat ada api di sana, ada asap di sana, oh pasti ada api. Adanya asap itu tanda adanya api. Itu karena kedekatan. HP-mu bunyi kering, oh berarti ada yang nelpon. Atau alarm, atau itu kan tanda namanya. Jadi simbol. Jadi atau ya kamu set sendiri jam berapa ada telepon, atau biar kelihatan sibuk kamu set. Padahal itu alarm, kamu angkat, halo gitu kayak. Iya. Ben ketok. Iya. Biar kelihatan HP-nya laku padahal itu alarm. Oke. Jadi itu namanya indeks. Dilihat dari kedekatan. Mendung tandanya hujan. Menguap tandanya, menguap bukan dari air jadi uap ya. Jadi menguap kamu, wah itu berarti ngantuk. Itu tandanya ngantuk. Itu namanya indeks, secondness, ngomong fakta. Terus ada yang ketiga, setness. Ini yang tadi, setness itu kan kesepakatan tadi. Simbol setness ya, yang ketiga kesepakatan. Lambang negara kita burung Garuda, itu setness. Lambangnya Facebook ya huruf F, lambangnya WhatsApp huruf W, lambangnya Twitter huruf T. Enggak ya, lambangnya Twitter gambar burung kok. Nah, itu simbol kesepakatan kalau ini. Lihat aturannya, kamu nggak bisa ngarang sendiri. Lambang Indonesia itu komodo Pak, lebih Indonesia. Enggak bisa, itu setness. Ya, kalau ini kesepakatan. Enggak bisa ngarang sendiri. Nah, ini simbol level ketiga. Objeknya simbol level ketiga, namanya setness. Nah, yang terakhir makna. Ada makna levelnya vastness. Vastness ini memaknai dengan kemungkinan. Kan ini masih tadi kan probabilitas, jadi yo isinya mungkin atau tidak mungkin. Besok mungkin kamu jadi guru karena kamu omongnya banyak. Besok bapak ke Jakarta. Mungkin bulan depan kebutuhan pokok naik dan seterusnya. Ini namanya vastness dari segi interpretan, namanya reme, ireme. Oke, terus. Jadi ini vastness-nya. Yang kedua desain. Kalau desain ini memang fakta. Makna yang berdasarkan fakta. Indonesia punya banyak budaya. Warna bendera kita merah putih. Pokoknya yang ngomong fakta ya. Kamu memaknai sesuatu, maknanya sesuai fakta. Itu namanya desain, secondness. Yang ketiga, argumen. Argumen ini setness. Kalau ini, ya bahasanya kesepakatan, cuma bukan kesepakatan dalam arti intersubjektif, tapi sifatnya umum. Semua orang menerima. Namanya argumen. Kalau argumen ini yo masuk akal semua, sifatnya rasional. Ini semua orang menerima. Misalnya ini copy paste dari buku ya. Bandi anak bodoh, Bandi tidak belajar, maka Bandi ranking terakhir di kelas. Ini argumen namanya. Sudah bodoh tidak belajar lagi. Yo rankingnya terakhir, masuk akal. Oh, semua orang bisa menerima. Tapi kalau
Bandi akhirnya ranking 1, nggak ada orang terima. Ya, kayak gitu, ndak jadi argumen. Untuk jadi argumen dia harus umum, alurnya diakui semua. Ibu akan sedih apabila aku ndak pulang. Ternyata ibu nggak sedih. Kenapa? Karena aku pulang tepat waktu. Nah, itu namanya argumen. Model pemaknaan semacam ini namanya setness. Semua orang setuju. Kenapa? Ya rasional. Di mana-mana juga begitu. Ini namanya setness. Jadi disepakati bersama. Jadi ada firstness, secondness, thirdness. Ada argumen, desain, reme. Ada simbol, ada indeks, ada ikon. Ada legisign, ada sinsign, ada qualisign. Ya, petanya semacam ini. Nanti silahkan kamu ulang lagi dibaca. Kamu copy PowerPoint-nya. Oke ya. Itu juga penjelasan detailnya hubungan antar tanda, saya kira sudah tak jelaskan tadi. Oke, saya kira itu ada. Saya membawa beberapa quote bagus dari Charles Peirce, bisa kalian pakai. Rule of reason, aturan nalar, aturan rasio itu, in order to learn you must desire to learn. In so desiring, not be satisfied with what you already inclined to think. There follows one corollary which itself deserves to be inscribed upon every wall of the city of philosophy. Do not block the way of inquiry. Jadi aturan nalar, aturan rasio, untuk kamu bisa belajar, kamu harus punya will, punya keinginan untuk belajar. Kemudian untuk bisa kamu punya keinginan belajar, kuncinya apa? Jangan puas dengan kecenderungan pikiranmu sendiri. Kalau kamu puas, kamu tidak akan belajar, karena kamu sudah merasa benar. Jadi jangan pernah merasa puas dengan pokoknya yang benar ini Pak menurut saya, dan selesai di situ. Kamu tidak akan jadi belajar. Berarti kamu tidak ingin belajar. Jadi in so desiring, not be satisfied with what you already inclined to think. Terus katanya Charles Peirce, there follow one corollary. Ini loh, tak kasih kata-kata yang bagus kamu tempelkan di tembok kota filsafat. Ini bahasanya dia. Apa? Do not block the way of inquiry. Jangan dibendung, jangan dihalangi jalan untuk telaah, jalan untuk ingin tahu, jalan untuk mempertanyakan, jalan untuk biar aja. Pertanyakan apa saja, itu tanda kamu mau pinter. Ragukan apa saja, tanda kamu akan dapat banyak pengetahuan. Jadi katanya Charles Peirce, tempelkan ini di pintunya, di temboknya kota filsafat. Do not block the way of inquiry. Terus ada lagi yang menurut saya bagus. All human affairs rest upon probabilities, and the same thing is true everywhere. If man were immortal, he could be perfectly sure of seeing the day when everything in which he had trust would betray his trust, and in short of coming eventually to hopeless misery. Semua manusia, semua urusan manusia itu dasarnya adalah probability, kemungkinan, ketidakpastian. Dan ini berlaku bagi segala hal. Kalau ada orang yang abadi, ia pasti melihat satu hari di mana semua yang dia percayai, kepercayaannya akan runtuh, akan terkhianati. Dan dia akan jatuh pada kepedihan tanpa harapan. Jadi ini dia mau bilang, hidup ini totally secara umum tidak pasti. Kalau tidak percaya, cobalah besok kamu hidup, umurmu panjang, immortal. Lama-lama kamu akan tahu bahwa yang kamu percayai sebagai benar itu ternyata keliru. Satu demi satu terbukti keliru, sampai kamu bingung sendiri, sumpek sendiri, hopeless. Ternyata keliru kabeh yang tak yakini selama ini.
Karena apa? Hidup ini tidak mesti. Maka jangan merasa final dengan yang kamu merasa bisa hari ini. Terus terakhir, my language is the sum of total of myself. Jadi bahasaku adalah totalitas diriku. Jadi ini menurut saya bagus buat kalian yang senengane posting, senengane nulis status, senengane ikut-ikutan geger debat di banyak forum, banyak grup. Perhatikan bahasamu menunjukkan totalitas dirimu. Yang suka maki-maki, yang suka sinis, yang suka tolelot, itu menunjukkan dirimu. Ya, itulah dirimu. Jadi kalau kamu ngomong jelek tentang orang lain, itu sebenarnya orang lainnya tidak pasti jelek. Yang pasti jelek kamu yang ngomong jelek. Rumusnya begitu. Kalau kamu menunjukkan rendahnya orang lain bisa benar memang rendah atau mungkin dia tidak rendah, tapi kamu yang ngomong rendah, pasti kamu sudah rendah. Itu karena apa? My language is the sum total of myself. Masih ada. Ya. Oke, ini untuk kalian yang suka filsafat. Let us not pretend to doubt in philosophy what we do not doubt in our head. Jangan sok filosofis. Jangan pura-pura meragukan sesuatu secara filosofis apa yang tidak kamu ragukan dalam hatimu. Karena ada orang sok filosofis, sok gaya, sok analitis. Padahal itu tadi bukan problemmu, bukan kegelisahan realmu. Gelisahkanlah hidupmu sendiri. Yang menggelisahkan hatimu sendiri. Jangan menghabiskan waktumu untuk meragukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirimu. Eman-eman. Sama-sama mikir, sama-sama habis energi. Perhatikan dirimu sendiri dulu sebelum memperhatikan orang lain atau urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan dirimu. Let us not pretend. Pretend itu pura-pura, seolah-olah penting terus kamu gegeran debat macam-macam, padahal itu tidak eksistensial. Not pretend to doubt in philosophy what we do not doubt in our heart. Apa yang jangan-jangan tidak masuk ke hati itu, hasilnya apa aja kamu tetap bisa ketawa-ketawa, itu berarti bukan urusanmu. Jadi we do not doubt in our heart. Ini sindirannya Charles Peirce bagi mereka yang belajar filsafat dan pingin jadi ilmuwan, pingin jadi filosof. Carilah kegelisahanmu sendiri yang genuine. Jangan menghabiskan waktu untuk ngurusi kegelisahannya orang lain sementara dirimu sendiri terlantar. Oke, saya kira itu sudah lebih 10 menit. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Minggu depan kita ketemu tokoh semiotik terakhir untuk bulan ini, Umberto Eco. Beliau ini malah tidak hanya dikenal semiotik, tapi orang sering menyebutnya hipersemiotik. Kita lihat minggu depan ada pikiran-pikiran apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah menyampaikan materinya malam hari ini. Ini yang ketiga, besok Rabu depan tema yang terakhir untuk tahun ini, dan kita ketemu di tahun yang akan datang. Di 2007 kemungkinan kita ada beberapa 2017 kemarin juga gitu bilangnya. 2017 ya mungkin ada beberapa desain kajian yang ingin kami kembangkan di sini. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman duduk, datang, ngopi, pulang. Nah mungkin nanti ada forumnya untuk teman-teman sekalian. Jadi ya kami buat istilahnya ngaji sore ya. Karena kalau malam mungkin sebagian ada yang terhambat oleh jam pulang malam. Atau juga
kita lihat bagaimana antusiasme teman-teman kalau ngaji sore ini kira-kira banyak atau tidak. Mungkin itu salah satu gagasannya dari kami. Jadi forumnya nanti dari teman-teman kita minta siapa, mungkin nanti forumnya kayak ILC itu atau bagaimana. Dan juga upaya kami sebenarnya untuk bagaimana masjid ini juga punya komunitas lah. Komunitas belajar bersama atau komunitas untuk sinau bareng gitu. Secara garis besarnya di 2017 itu nanti ada 3 lini yang mungkin ini menjadi gambaran umumnya. Yang pertama adalah lini ngaji dan kajian. Yang kedua adalah lini literasi, ini yang berkaitan dengan proyek tulis-menulis dan penerbitan. Yang ketiga adalah lini media. Nah, media ini mungkin nanti kita mau meluncurkan web. Nah, ini sebenarnya untuk mewadahi, kalau orang mencari rekaman ini kadang kalau di Facebook agak bingung. Nah, mungkin wadahnya di situ. Nah, teman-teman bisa peran aktif di 3 lini itu tadi. Di lini ngaji dan kajian, atau di lini literasi, atau di lini media. Dan kami memantau paling kalau dari lini literasi, kalau teman-teman yang biasa mengikuti buletin Jumat, itu kan memang tulisannya berbeda dengan kebanyakan buletin. Nah, awal kami punya MJS Project yang menggarap buku dari ngajinya Pak Faiz, itu kami kadang pantaunya dari situ. Ini kalau teman-teman ada yang ngirim tulisan dan kemudian dimuat di buletin dan orang itu kayaknya piawai dalam dunia tulis menulis, mungkin akan nanti kami gabungkan di MJS Project. Jadi ini memang komunitas yang baru kami bentuk di Mei 2016 kemarin. Jadi memang anggotanya masih terbatas dan aktivitasnya ada tersendiri di Minggu sore. Dan mungkin itu akan lebih mengasihkan kalau teman-teman bisa mengikuti. Ya mungkin gambaran umumnya begitu untuk di 2017. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan partisipasi teman-teman sekalian ini sebagai langkah bersama bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid sebagai, bukan saja sebagai tempat sujud, tapi juga bisa sebagai tempat ngaji dan kaji. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.